Bab 1071. Apakah kau tidak mendengar yang dia katakan? Bellamy Blake tampak dingin. Finn Yates menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia masih berlutut dan merendahkan diri. Tuan York, maafkan saya. Saya berjanji bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Melihatnya berlutut dan merendahkan diri, Harvey mengeluarkan 15 sen dan melemparkannya ke depan Finn. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Anak baik. Lain kali, berlutut lebih cepat. Aku akan memberimu beberapa dolar lagi." Kau. Finn gemetar karena marah. Dia tahu bahwa Harvey sengaja memprovokasi dia. Namun, dia tidak berani menyerang di depan Bellamy. Bellamy senang melihat sikap Finn dan berkata, "Keluar. Aku tidak akan menindaklanjuti masalah ini lagi." Sayangnya, Keith, persahabatan kita berakhir di sini. Bellamy merasa bahwa dia telah memberi Keith banyak rasa hormat. Jika orang-orang itu berani bermain-main dengan kepala instruktur di tempat lain, dia pasti sudah membunuh pihak lain sejak lama. Harus menyembunyikan identitas kepala instruktur sekarang, dia hanya bisa melakukannya. Ini. Kulit Keith menjadi gelap. Dia akhirnya semakin dekat dengan Bellamy dan akan mengenal kepala instruktur melalui dia, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Jangan khawatir, Komandan Blake. Saya pasti akan mengajarinya lebih ketat di masa depan. Sampai jumpa lagi di lain hari. Keith pergi dengan ekspresi gelap. Setelah orang-orang dari keluarga Yates pergi, Bellamy membungkuk hormat kepada Harvey dan berkata, "Saya Bellamy Blake. Senang bertemu denganmu, kepala instruktur." Harvey menatap Bellamy dengan hati-hati. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, saya sudah pensiun. Anda akan segera menjadi komandan militer Southlight. Jangan lakukan ini ketika Anda melihat saya di masa depan. Itu akan mempengaruhi kehormatanmu." Bellamy berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika bukan karena Anda, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Tentu saja, saya harus memberi Anda rasa hormat saya, kepala instruktur." Petik 2. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Bellamy. Dia berkata, "Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Masuk dan minum. Panggil Ethan dan Ray untuk datang bersama, lain kali jika Anda punya waktu. Kita harus makan bersama." Sementara itu, Mandy Zimmer dan Halsey Lowe menyaksikan Keith dan yang lainnya pergi. Mereka berdua sedikit terkejut melihat Harvey tidak ditangkap. Mereka tidak membawa Harvey pergi. Mungkinkah Harvey terbunuh karena dia melawan? Halsey mengerutkan kening. Wajah Mandy menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata Halsey. Dia segera masuk ke dalam lift. Dia terkejut begitu dia memasuki rumah. Ini karena Harvey sedang minum dan merokok di ruang tamu dengan pria lain. Bellamy dengan cepat berdiri saat melihat Mandy. Dia kemudian membungkuk dan berkata, "Ini pasti kakak ipar, kan?" Harvey tersenyum dan berkata, "Ya, ini istri saya, Mandy Zimmer, dan ini sahabatnya, Halsey Lowe." Meskipun Harvey merasa sedikit aneh bahwa Halsey datang ke sini dari San Francisco, dia tidak banyak bertanya. Bellamy berkata dengan hormat, "Kakak ipar, saya Bellamy Blake, dari Gangnam. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda." Petik 2. Setelah melihat tatapan hormat Bellamy, Mandy tersenyum dan berkata, "Anda baik sekali, Tuan Blake. Karena kamu adalah teman Harvey, maka kamu adalah temanku. Sahabat saya juga berasal dari San Francisco, Gangnam. Kebetulan sekali. Ayo kita makan bersama." Mandy tidak punya niat lain, tetapi Halsey salah paham. Dia pikir Mandy ingin memperkenalkan Bellamy padanya. Sementara itu, Halsey menatap Bellamy dengan hati-hati, lalu secercah rasa jijik melintas di matanya. Segala sesuatu yang dikenakan orang ini, tidak ada yang bermerek. Dia mungkin sama miskinnya dengan Harvey. Bagaimana dia bisa menyukai orang seperti itu? Bab 1072. Pada saat ini, Mandy Zimmer teringat sesuatu yang penting. "Harvey, bukankah keluarga Yates baru saja datang dengan sekelompok inspektur? Apakah mereka memberimu waktu yang sulit?" Petik 2.
Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, beraninya mereka memberi saya waktu yang sulit. Ketika Finn pergi, dia bahkan berlutut dan meminta maaf kepadaku. Mandy sedikit mengernyit. Harvey, kenapa kamu masih berbicara seperti ini? Apakah kamu tahu kamu akan mendapat masalah serius jika masalah seperti ini menyebar? Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu. Harvey berkata sambil berpikir. Sayang, aku serius. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Bellamy, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bellamy Blake, yang berada di samping, menjawab setelah mendengarkan. Kakak ipar, saya ada di sana barusan, dan saya juga memiliki beberapa argumen dengan Keith. Keluarga Yates meminta maaf dengan tulus dan berjanji bahwa hal serupa tidak akan terjadi di masa depan. Mandy merasa sedikit aneh. Sebenarnya, dia tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan teman Harvey. Namun, dia tidak mengatakannya karena rasa hormat. Halsey tidak terlalu memikirkannya. Dia mencibir pada saat itu. Tuan Blake, Anda tahu siapa Keith? Dia adalah orang ketiga di Southlight. Apa statusmu? Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk berdebat dengannya? Apakah dia akan mendengarkanmu? Bellamy tersenyum dan berkata. Tapi sebenarnya, dia memang mendengarkanku, dan dia tidak berani membantah. Halsey tertawa. Tidak berani membantah. Apakah Anda pikir Anda adalah komandan pertama di Southlight? Bellamy berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku bukan yang pertama, aku tidak jauh berbeda. Halsey sama sekali tidak percaya padanya. Dia memandang Bellamy seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Harvey suka membual. Temannya juga suka membual dan terlihat tidak bisa diandalkan. Keduanya adalah dua kacang polong dari polong yang sama. Sementara itu, Mandy ragu-ragu untuk beberapa saat dan menelepon perusahaan kabupaten. Setelah beberapa saat, dia tampak terkejut dan berkata, Halsey, Regency Enterprise mengatakan bahwa Harvey tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Mereka juga mengatakan bahwa itu adalah kesalahan mereka dalam masalah ini. Mereka akan terus bekerja sama dengan Silver Nimbus Enterprise, membahas penjualan tanah untuk menunjukkan ketulusan mereka. Hah! Begitu cepat. Halsey berpikir sejenak. Dia kemudian memukul kepalanya. Saya mengerti. Saya mengirim pesan ke CEO Hart dari Sky Corporation pagi ini, memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Saya kira CEO Hart memang ikut campur dalam masalah ini. Tidak heran bahkan keluarga Yates pergi pada saat yang kritis. Jadi, itu karena ini. CEO kami, Prince York, tentu saja hebat. Halsey akhirnya menemukan masalah itu dan menyesalinya. Dia berpikir bahwa dia sudah mengetahui kebenarannya. Prince York menyelesaikan masalah ini. Apa hubungannya dengan Harvey yang tidak berguna? Mandy juga menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Halsey. Setelah itu, Mandy menatap Harvey dengan ekspresi serius. Kita berutang budi besar kepada Prince York lagi. Kita harus menemukan kesempatan untuk pergi dan berterima kasih padanya. Ini, aku rasa tidak perlu. Pangeran York sangat sibuk. Harvey terdiam dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Halsey benar. Prince York adalah orang yang menyelesaikan masalah ini. Namun, jika dia mengakui bahwa dia adalah Pangeran York sekarang, mereka pasti tidak akan mempercayai semua itu. Bellamy hanya tersenyum di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Mandy berkata dengan nada serius, Harvey, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kita harus tahu bagaimana cara bersyukur dan membalas budi. Kita harus berterima kasih kepada Prince York. Singkatnya, aku akan memberi tahumu ketika aku menemukan kesempatan. Petik 2. Harvey merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Sementara itu, di keluarga Yates, Keith sudah menceritakan semuanya pada Nenek Yates. Kulit Nenek Yates sangat buruk. Dia berkata, apakah kau mengatakan bahwa kita tidak bisa main-main dengan Harvey pada saat itu karena Komandan Bellamy Blake? Ya, karena kalau aku tidak salah, atasan Komandan Blake, sang legenda hidup, kepala instruktur SWAT Camp, juga tinggal di Gardens Residence.
Sebentar lagi, Komandan Blake pasti akan sering pergi ke sana. Jika dia tahu bahwa keluarga Yates terus memberinya waktu yang sulit untuk Harvey, mungkin dia akan marah. Kita, keluarga Yates, tidak mampu menyinggung komandan pertama dari militer Southlight. Keith meratap. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey benar-benar pria yang beruntung, bahkan hal baik semacam ini bisa terjadi padanya. Dikatakan bahwa dia menyewa rumahnya. Dia tentu saja memiliki kekayaan besar untuk dapat menyewa rumah di komunitas yang sama dengan instruktur kepala yang legendaris. Nenek Yates berpikir sejenak dan berkata perlahan. Kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengacaukan rencana besar. Kau benar. Kita tidak perlu merusak rencana besar kita untuk siapapun. Apa yang harus dilakukan keluarga Yates saat ini adalah memperbaiki hubungan kita dengan Komandan Blake. Akan lebih baik jika kita bisa mengenal kepala instruktur lebih cepat. Bagaimana dengan ini? Kau kirim seseorang untuk memeriksa identitas semua penyewa yang tinggal di Gardens Residence dan melihat siapa yang paling mungkin menjadi instruktur kepala. Setelah mengonfirmasi, kami akan memikirkan cara untuk mendekatinya. Keith sedikit mengangguk dan hampir setuju. Finn, yang sedang memegangi dadanya saat ini, menyela. Nenek, ayah, ini tidak boleh terjadi. Seorang komandan sudah sangat mengerikan. Kepala instruktur legendaris harus dapat dipahami. Apalagi, identitasnya sangat rahasia. Dia pasti sudah menyiapkan banyak kartu di lengan bajunya. Jika kita terburu-buru untuk menanyakan identitasnya dalam situasi ini, itu akan menjadi konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki begitu dia menyadarinya. Itu bahkan akan menyebabkan kehancuran keluarga Yates. Nenek Yates dan Keith bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Finn. Ini karena apa yang dikatakan Finn masuk akal. Dikatakan bahwa semua orang di SWAT Camp adalah raja senjata, dan kepala instruktur adalah legenda hidup dan mitos hidup. Memang tidak cocok untuk bertanya sesuka hati. Sepertinya kita harus membuat lebih banyak persiapan dan melihat apakah kita bisa mendekatinya selama upacara pertukaran pertahanan. Keith berpikir sejenak dan berkata, Finn, tolong cepat telepon ke Amerika dan minta adikmu kembali menggunakan pesawat tercepat. Hah? Ayah, ini kenapa? Finn tidak bisa bereaksi terhadap permintaannya pada saat itu. Keith berkata dengan sungguh-sungguh, aku mendengar bahwa kepala instruktur SWAT Camp relatif muda, paling banyak berusia 20-an. Dia masih lajang dan belum menikah. Jika keluarga Yates bisa memanfaatkan kesempatan itu, maka itu tidak akan sesederhana menjadi sukses saja. Kita akan dapat mencapai segalanya. Finn menunjukkan senyum di wajahnya setelah mendengar kata-kata Keith. Benar. Jika dia bisa menjadi saudara ipar kepala instruktur, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh negara H. Dia tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Setidaknya ketika seseorang seperti Bellamy harus menyapanya dengan hormat saat bertemu dengannya. Finn berbisik sambil memikirkan ini. Ayah, aku akan membuat pengaturan sekarang. Aku akan meminta adik untuk kembali sesegera mungkin. Petik 2. Sementara itu, Nenek Yates mengerutkan kening dan berkata, Keith, idemu cukup bagus. Tapi masalahnya adalah, kita bukan satu-satunya yang akan memiliki ide ini saat itu. Meskipun Phoebe cantik, putri-putri lain dari keluarga terkemuka juga tidak buruk. Kita tidak memiliki banyak keuntungan. Keraguan Nenek Yates sangat realistis. Kepala instruktur pasti telah melihat banyak wanita, dan dikatakan bahwa dia bahkan menolak Valkyrie Nordik. Apakah dia akan jatuh cinta dengan putri keluarga Yates? Bab 1074. Kulit Keith Yates memburuk setelah mendengar ini. Nenek Yates benar. Pasti akan ada banyak orang dengan ide yang sama. Katakan saja, Sheldon Xavier dan Kyle Quinlan. Kedua orang itu sama-sama dari 10 keluarga teratas. Bagaimana mereka akan melewatkan kesempatan ini? Phoebe Yates tidak bisa dibandingkan dengan putri-putri keluarga Xavier dari Walsing dan keluarga Quinlan dari Georgia dalam hal identitas dan figur saja. Finn tiba-tiba berkata dari samping. Ayah, sebenarnya, kita masih memiliki kesempatan.
Selama kita berani, kita bisa membiarkan adik tidur dengan kepala instruktur dan melahirkan bayinya. Kemudian, bahkan jika kepala instruktur tidak menikahi adik pada akhirnya, kita masih bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan anak itu. Keit mengerutkan kening dan berkata, tapi dalam kasus ini, reputasi keluarga Yates akan hilang. Finn berkata dengan dingin. Ayah, pria dengan ambisi besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Jika ini bisa dilakukan, Anda mungkin menjadi salah satu penatua di masa depan. Dan aku juga ditakdirkan untuk bangkit dan membiarkan keluarga Yates berkembang. Reputasi tidak terlalu penting di depan manfaat besar ini. Kamu tidak bisa melewatkannya. Nenek Yates juga mengangguk dan berkata, ide bagus. Finn, kau pintar. Ketika kau menelepon Phoebe, katakan padanya untuk mulai mempersiapkan kehamilan dan makan apapun yang dia butuhkan. Tujuan kita adalah membuat komandan pertama diperhitungkan. Keluarga Yates sedang bersiap, dan keluarga Robbins dan juga keluarga Cloud juga sedang bersiap. Ini karena hal terbesar di Bakut saat ini adalah pertukaran upacara pertahanan komandan pertama militer. Siapapun yang bisa mendekati Komandan Blake dan kepala instruktur SWAT Camp selama upacara, akan mengendalikan perubahan baru di Southlight. Sedangkan untuk keluarga Leo dari Hong Kong, Chris Leo juga mulai menyiapkan berbagai kado istimewa. Baginya, menjadi dekat dengan kepala instruktur juga merupakan kesempatan baginya untuk pindah ke posisi yang lebih tinggi dalam keluarga Leo. Kalau tidak, dia putus asa karena Quinton York akan menginjak-injaknya jika dia ceroboh dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Leo. Di pinggiran Bakut, di klub pribadi, tampak kumuh di luar tetapi dengan interior yang bagus. Stephen York duduk di sofa dan menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang lama, pintu clubhouse berderit terbuka, dan kemudian sesosok dalam hoodie masuk. Stephen tanpa sadar berdiri setelah melihat sosok ini. Dia kemudian membungkuk dan berkata, "Kakak kedua." Orang itu perlahan melepas topinya, memperlihatkan wajah tampan. Memang orang yang kehilangan dan meninggalkan Bakut ke Hong Kong saat itu, kepala 4 terkenal York, Quinton York. Quinton duduk sendiri dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh. "Stephen, kau mengecewakanku. Kau sudah lama tinggal di Bakut. Tidak hanya hal-hal menjadi kacau, tapi dia juga mengalahkan keluarga Serai. Apakah kau berencana kehilangan semua hal yang kita miliki di Bakut?" Stephen menghela nafas dan berkata, "Kakak kedua, itu bukan salahku. Kamu lebih tahu dariku betapa sulitnya berurusan dengan orang itu. Kekuatan yang aku miliki saat ini masih belum bisa dibandingkan dengannya. Tapi aku punya ide. Katakan." Quinton berkata dingin. "Aku mendengar bahwa orang itu akan menghadiri upacara pertukaran pertahanan Departemen Militer Southlight. Jika berita ini diteruskan ke beberapa organisasi di luar negeri, seseorang pasti akan mengambil tindakan untuk kita." Stefanus berkata sambil tersenyum. Quinton mengangguk dan berkata, "Oke, kamu akan melakukannya. Tapi kita harus menggunakan pendekatan dua arah, mendapatkan kembali Sky Corporation dan mendapatkan kembali kejayaan York." Lalu kakak kedua, kamu mengatakan, "Mulailah dengan Yvonne Xavier. Aku sudah menyiapkannya untukmu." Quinton bertepuk tangan. Seorang pria tinggi dan tampan berjalan keluar dari balik pintu. Bab 1075. Di Sky Corporation. Yvonne Xavier, yang baru saja menyelesaikan tugasnya, meregangkan tubuhnya ketika teleponnya berdering. Dia memiliki ekspresi aneh setelah melihat nama di telepon. Setelah beberapa saat, dia menutup telepon, menyiapkan mobil, dan pergi dengan cepat. Segera, Yvonne menyetir sendirian ke Bandara Internasional Bakut. Sekitar 2 jam kemudian, seorang pria berjas dan sepatu kulit berjalan keluar dari lorong VIP dan masuk ke kursi penumpang Yvonne. Ekspresi Yvonne sedikit aneh ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, berkata, "Sudah lama, Niall. Bukankah kau memperluas wawasanmu di Amerika? Kenapa kamu tiba-tiba kembali?" Niall Robbins tersenyum, mencoba mengulurkan tangannya untuk membelai rambut Yvonne, tapi dia mengelak. Dia tidak memaksanya setelah melihat ini.
Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, "Meskipun Amerika baik, bagaimanapun juga aku masih orang Cina. Aku sudah sendirian di Amerika selama bertahun-tahun. Terlalu sepi, jadi aku ingin kembali sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia kembali padaku." Kulit Yvonne memburuk. Dia berkata, "Niall, aku datang menemuimu karena aku memperlakukanmu sebagai teman. Tapi jika kamu ingin mengatakan hal-hal yang mustahil ini, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi." Niall tertawa setelah mendengarkan kata-katanya. "Yvonne, kau sangat menyukaiku saat itu. Jika bukan karena aku pergi ke luar negeri, kita berdua pasti sudah bersama sejak lama. Aku memberimu kesempatan sekarang. Kau harus menghargainya." Yvonne berkata dengan dingin. "Tidak perlu. Aku punya kekasih sekarang. Aku datang menemuimu kali ini hanya untuk memberitahumu, tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan." Yvonne merajut jarinya setelah mengatakan semua itu. Niall adalah seniornya di perguruan tinggi. Dia tampan dan berbakat. Yvonne memang mengejarnya ketika dia masih di universitas. Namun, Niall tidak tahu identitas asli Yvonne, jadi dia menolaknya dan pergi ke Amerika dengan gadis kaya lainnya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan kembali bertahun-tahun kemudian. Ketika Yvonne menerima telepon, dia datang dengan pola pikir untuk sepenuhnya melupakan masa lalu. Meskipun demikian, dia tidak berharap Niall mengatakan omong kosong itu setelah mereka bertemu. Niall tersenyum, melihat ekspresi acuh tak acuh Yvonne. "Karena kamu sangat tidak berperasaan dan kamu tidak ingin bernostalgia denganku, maka mari kita perbaiki." Wajah Yvonne berubah ketika dia melihat foto itu. Foto ini harusnya diambil di medan perang, dan itu sangat buram. Namun, bahkan jika itu buram, seseorang masih bisa samar-samar melihat protagonis di foto itu, seorang pria yang penuh dengan maskulinitas. Tidak sulit menebak hanya dengan melihat pakaiannya. Dia adalah mitos militer, legenda hidup, kepala instruktur SWAT camp. Yang paling mengejutkan Yvonne adalah meskipun protagonis di foto ini hanya menunjukkan profil sampingnya, dia masih sangat akrab dengannya. Harvey York. Harvey York, Prince York, adalah kepala instruktur legendaris dari SWAT camp. Jika foto ini bocor, mungkin akan menimbulkan kegemparan. Bahkan mungkin ada konsekuensi bencana. Itu karena identitas kepala instruktur selalu sangat dirahasiakan. Setelah ekspresi Yvonne berubah setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin. "Niall, apa artinya ini? Tidak ada yang istimewa. Aku akan menjual film dari foto ini kepadamu dengan imbalan sejumlah uang untuk mencari nafkah." Niall mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh.